Selanjutnya, di sini ada contoh yang baru, yaitu kita akan memandang dataset B. Namun sekarang di sini kita akan menerapkan deductible ya sebesar 250, dan kita akan mencoba mencari estimasi dari peluang S lebih besar sama dengan 1000. S di sini adalah loss dari si perusahaan ya. Nah, berarti S-nya di sini tuh adalah setelah terkena deductible gitu ya. Nah, saya akan misalkan dulu ya. Jadi misal P sama dengan peluang dari S di atas 1000. Nah, kita akan mencari tahu estimasi dari P ya, atau P topi, dan kita akan mencari tahu variansi dari P topi itu berapa, dan kita akan estimasi variansi dari P topi tersebut ya. Namun kita akan lihat datanya dulu. Nah, di sini kita punya 20 data, dan dari loss-loss yang terjadi itu ada 5 loss atau 6 ya, 6 loss yang si perusahaan tersebut itu nggak mendapatkan ya, karena ada deductible, yaitu loss yang seperti ini nih. Nah, 27, 82 ya, sampai 243. Nah, ke-6 data ini, ke-7 data ini si perusahaan tidak tahu ya, tidak mendapatkan. Kenapa? Karena loss ini adalah di bawah 250, sehingga si perusahaan tidak tahu keberadaan loss-loss tersebut. Nah, sementara untuk loss-loss yang di atas 250 seperti ini, nah si perusahaan dia dapat datanya itu bukan 294, tapi 294 dikurangin 250 gitu. Jadi beban si perusahaan untuk membayar si nasabah itu bukanlah murni 294, murni 340, tapi dikurangi 250 gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk mencari tahu estimasi dari P atau P topi, formulanya adalah sebagai berikut ya. Jadi P topi itu bisa diestimasi dengan menghitung S20 tapi di 1250, nah, dibagi dengan data-data yang di atas 250 ya. Jadi seperti ini. Nah, ini jadi total data kan jadi sekarang nggak ada, bukan 20 tapi cuma ada 13 ya. Jadi 13 per 20. Nah, bagian atasnya adalah kita mencari loss yang di atas 250 gitu, yaitu adalah ini ya. Ya, ada 4 ya. Jadi 4 per 20. Nah, sehingga estimasi dari P-topi adalah 4 per 13. Nah, semoga cukup jelas. Nah, sekarang bagian kedua yaitu kita akan mencari tahu variansi dari P-topi ya. Nah, sebelumnya kita akan memisalkan dulu bahwa X itu adalah, saya akan memisalkan X itu sebagai random variable yang menyatakan jumlah klaim yang lebih besar dari, yang kurang dari 250 ya. Sementara Y juga adalah random variable yang menyatakan jumlah klaim yang kurang dari 1250. Nah, oleh karena itu P topi adalah 1 dikurangin Y dibagi 20, sementara dibagi 1 min X per 20 ya. Atau kalau disederhanakan 20 min Y dibagi 20 min X. Nah, variansi dari, lagi-lagi variansi dari P topi itu sulit ya, karena melibatkan dua buah random variable. Untuk itu biasanya yang diminta itu adalah variansi bersyarat ya, sama seperti yang contoh sebelumnya. Jadi variansi dari P topi given X-nya itu udah diketahui, yaitu 7. Nah, ini lebih mudah, yaitu variansi dari 20 min Y dibagi 20 min X, tapi X-nya sudah diketahui 7. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan ini adalah variansi dari 20 min X, X-nya kan sudah tahu 7, berarti 13, seperti 13-nya bisa keluar. Jadi variansi dari 20 min Y sama dengan variansi dari Y ya. Dengan 7. Nah, ini Y itu adalah, lagi-lagi adalah berdistribusi binomial ya. Ya, dengan M-nya itu adalah karena Y itu adalah yang kurang dari 1250, maka M-nya itu di sini itu adalah 13 ya, karena sudah diketahui bahwa ada di 7 data itu sudah dihitung, berarti tinggal 13 dikali
dikali peluang Q-nya itu adalah si P topi tersebut ya. Jadi P topi 1 min P topi. Nah, berarti estimasi dari variansinya itu adalah 1/13 dikali 13 dikali P topinya itu sudah dihitung 4/13, nah, dikali 9/13. Nah, ini adalah estimasi dari variansi dari P topi. Semoga cukup jelas. Selanjutnya kita akan menyelidiki sifat estimator pada data kelompok ya. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk di data kelompok sebenarnya itu ada dua hal ya. Yang pertama itu biasanya kita mencari SNX di perbatasan, nah kemudian SNX di nilai data tengah-tengah, gitu ya, seperti yang pernah dipelajari di bab sebelumnya. Nah, untuk nilai-nilai yang di perbatasan, mencari variansi dan estimasi dari variansinya itu tidak masalah ya, gitu ya. Jadi ini tidak akan kita bahas ya ini. Jadi tidak sulit ya. Mirip seperti data tunggal ya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah mencari sifat estimator di data ya, di nilai yang di tengah-tengah ya, yaitu yang nomor 2 ini. Gitu. Nah, untuk itu kita akan menggunakan rumus atau formula yang pernah kita pelajari untuk mencari fnx atau snx di nilai tengah-tengah gitu ya, di antara x-nya itu di antara cj-1 sampai cj. Nah, yaitu adalah rumusnya sudah atau persamaannya sudah diberikan di sini ya. Yaitu fnx adalah cj min x dibagi cj dikurangi cj min 1 dikali fn di cj min 1. Nah, ditambah x min cj min 1 dibagi cj min 1 cj dikali fn di cj ya. Nah, ini formulanya gitu. Nah, namun kita tidak akan menggunakan fnx, lagi-lagi yang kita akan pakai itu snx ya. Snx itu adalah 1 min fnx. Nah, x di sini masih x yang di tengah-tengah antara cj min 1 sampai cj ya. Nah, ini adalah ini 1 dikurangin. Di sini saya akan coba expand ya. Jadi ini persamaan untuk fnx ini akan saya coba expand menjadi seperti ini ya. Jadi ini saya kasih bracket dulu. cj dikali fn di cj min 1. Nah, kemudian dikurangin x fn cj min 1. Nah, ditambah x fn dievaluasi di cj, dan terakhir min cj min 1 fn dievaluasi di cj. Nah, ini semua dibagi dengan hal yang sama, yaitu cj dibagi cj min 1. Nah, kita akan memodifikasi persamaan ini secara aljabar ya. Jadi yang akan saya lakukan ini, yang bagian pembilangnya ini nih, yang bagian pembilangnya akan saya tambahkan dengan cj min 1 fn cj min 1, tapi kita kurangin juga ya biar tidak mengubah nilai. Nah, kita akan menambahkan cj min 1 fn dievaluasi di cj min 1 dan dikurangin juga dengan hal yang sama, dan kemudian kita akan coba modifikasi persamaan untuk snx ini yang akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, setelah dilakukan modifikasi aljabar, nanti kita akan mendapatkan persamaan untuk snx seperti pada baris pertama dalam slide ini nih ya, seperti ini nih gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan bahwa snx itu adalah 1 dikurangi fn cj-1 dikali cj dikurangi cj-1 ditambah fn di cj dikurangi fn di cj-1 dikali x min cj-1 ya. Nah, jadi di sini saya tidak akan menurunkan, silakan Anda coba turunkan sendiri dan Anda akan mendapatkan tidak sulit akan mendapatkan persamaan yang ada di slide yang di baris pertama ini. Nah, kemudian langkah berikutnya sama seperti biasa, kita akan mendefinisikan capital Y sebagai random variable yang menyatakan banyaknya yang meninggal sebelum, atau banyaknya data ya sebelum di cj-1 gitu ya. Nah, kemudian Z adalah random variable yang menyatakan banyaknya data atau banyaknya yang meninggal di antara cj-1 sampai cj gitu ya. Jadi ini Y dan Z itu adalah dua buah random variable yang harusnya beda gitu ya. Karena mereka menyatakan banyaknya yang meninggal di interval yang berbeda. Tapi mereka tidak saling independen karena nilai dari Z itu tergantung dari nilai darian Y ya.
Nah, kemudian kita juga tahu bahwa Y dan Z itu adalah distribusinya binomial ya. Kenapa? Karena lagi-lagi ini menyatakan banyaknya yang meninggal ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menurunkan lagi SNX-nya itu apa? 1 dikurangin apa nih gitu ya. Nah, dengan menggunakan simbol Y dan Z sekarang gitu ya. Nah, karena Y itu menyatakan banyaknya yang meninggal sebelum di CJ-1, maka Fn dari CJ-1 itu adalah Y per N ya. Ya, semoga cukup jelas nih. Kenapa kita bisa mengganti Fn CJ-1 dengan Y per N. Nah, kemudian ditambah ini nih. Ditambah dengan Fn CJ ditambah Fn CJ-1. Itu kan sebenarnya banyaknya yang meninggal di Z, di CJ-1 sampai CJ ya. Maka ini adalah Z per N. Ya, X min CJ min 1. Nah, ini kita bagi dengan CJ dibagi CJ min 1. Kemudian N-nya itu saya bawa ke bawah ya. Jadi nggak ada N di sini. N-nya sekarang saya bawa ke bawah. Saya taruh di sini. Sama aja. Nah, kemudian kita akan coba cari ekspektasinya. Ekspektasi dari SNX adalah 1 dikurangin. Nah, lagi-lagi Y itu adalah berdistribusi binomial. Maka ekspektasi dari Y itu adalah N dikali F. Karena Y itu banyak yang meninggal ya. Jadi peluang suksesnya itu adalah banyaknya yang meninggal. Berarti oleh karena itu N dikali Fn di CJ-1 ya. Jadi harus ini Fn di CJ-1. Nah, ini N kali Q-nya itu ini. Namun saya tidak akan tulis sebagai Fn, saya akan tulisnya sebagai Sn ya. Berarti jadi ini jadi 1 min. Ya, semoga cukup jelas ya. Nah, ditambah ekspektasi dari Z. Nah, lagi-lagi sama ya. Ekspektasi dari Z itu adalah N dikali ya, banyak apa? Peluang sukses di Z gitu ya. Jadi peluang banyak yang meninggal di sini gitu. Berarti itu adalah Fn di CJ dikali F di CJ, sorry ini bukan, ini karena ini ngomongin peluang berarti ini S sebenarnya ya gitu. Ini juga sama, berarti ini adalah F sebenarnya ya, F di CJ dikurangin F di CJ min 1. Nah, namun lagi-lagi saya tidak akan menulis F, yang saya akan tulis itu S ya. Berarti ini saya akan hapus ya. Saya akan tulis sebagai S. Jadi S di CJ min 1 sekarang kali S di CJ. Nah, dikali X min CJ min 1. Nah, ini kita bagi semua dengan N dikali CJ min 1. Nah, terakhir ini bisa kita sederhanakan dengan mudah lagi-lagi ya menjadi seperti ini. Ya, jadi seperti CJ dikurangin X dibagi ditambah S di CJ. Nah, ini adalah X di CJ min 1 dibagi CJ dikurangin CJ min 1. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa SNX untuk data kelompok bukanlah estimasi yang tak bias ya. Jadi ini merupakan estimasi yang bias karena tidak sama dengan SX ya. Jadi melainkan interpolasi antara SCJ-1 sampai SCJ. Nah, untuk itu ini adalah bukanlah estimator yang tak bias ya. Nah, sekarang kita akan melihat variansinya.